Halo, jumpa lagi dengan Deso Elektronik. Ya, kali ini saya kedatangan TV sub 24 inci yang bikin jelek KWH meter ya. Ini dia tipenya LC24LE170i. Kata pemiliknya, TV ini dibeli second seharga 1 juta rupiah dan dipakai belum sampai 1 bulan sudah rusak seperti ini. Dan ketika saya buka ternyata sudah menggunakan gacun 3 kabel seperti ini. Karena bikin jelek KWH meter, maka langsung kita ukur saja stekernya ya. Dan dari pengukuran bisa dilihat hampir short ya, jarumnya naik hampir ke angka 0, bolak-balik sama ya. Dan ini apakah ini pemasangan gacun model baru seperti ini, kaki 3 dan 4 optocouplernya diangkat dari PCB dan dijadikan satu, dihubungkan ke kabel biru. Selama saya servis TV barusan ketemu ini ya, saya tidak paham ini ada pemasangan gacun yang seperti ini apakah bisa bekerja untuk rangkaian umpan baliknya. Baik, sekarang kita lepas dulu gacunnya ya. Setelah dilepas gacunnya, kita cek lagi steker listriknya. Sudah nggak konslet ya, berarti penyebab konsletnya itu ada di gacunnya. Kemungkinan fatnya yang short ya. Kita cek di sini, tembus di 0 ya, kabel merah dan hitamnya dibolak-balik sama aja ya, tembus sampai di angka 0. Sekarang kita bandingkan dengan gacun yang baru ya. Ini gacun yang baru, kita ukur kabel merah dan hitamnya seperti ini. Jarumnya naiknya cuma segitu ya. Kalau kita balik seperti ini, jarumnya naik hampir di angka 0. Kalau dibalik begini, jarumnya naik di angka 100 ya untuk gacun yang baru. Berarti sudah fix gacunnya yang konslet ya. Oke, gacun 3 kabel seperti ini kurang aman ya kalau dipasang untuk di TV LED seperti ini. Menurut saya kurang aman. Lebih aman gacun yang 5 kabel seperti ini ya. Jika masih bisa, kita akan gunakan gacun 5 kabel seperti ini. Tapi syarat-syarat untuk gacun 5 kabel bisa bekerja harus ada dulu di rangkaian primernya ya. Jadi kita cek dulu tegangan-tegangannya, apakah masih bisa kita pasang gacun 5 kabel. Pertama di elko besar ini ya. Ya, di sini tegangan masuk 293 volt. Kemudian di elko kecil ini, di sini harus ada tegangan. Kita cek. Nah, di sini tegangannya over ya, hampir 200 volt. Ini nggak bisa kalau begini kita pasang gacun 5 kabel. Tegangan di situ kalau tanpa beban itu biasanya 50 sampai 70 volt lah. Kita shortkan dulu ya. Ini menampung tegangan. Ini tegangannya masih utuh biarpun sudah kita cabut. Biar tidak kesetrum, kita buang dulu muatan listriknya. Pakai lampu saja ya, biar tidak meledak. Kalau di shortkan itu meledak biasanya, bikin kaget. Dan optocouplernya untuk kaki 3-nya saya pasang kembali ke PCB-nya. Seperti ini. Kaki 3 ini kan terhubung ke ground ya. Dan setelah saya perhatikan di sini, di jalur positif elko kecil yang menuju bekas
IC PWM dipotong ya jalurnya. Ini dipotong pakai cutter, ini bekasnya. Kemungkinan ini yang bikin tegangan di elko kecilnya jadi naik tinggi ya. Kalau diperhatikan sih elko ini sudah rusak, ini itu kembung di bawahnya ya. Setelah dibuka di sini kelihatan yang dipotong di sini ya. Ini sudah saya kerok dan saya berikan timah. Dia menuju ke kaki tengahnya IC PWM ini. Ini dipotong jalurnya bekasnya. Ini elkonya ya 47 mikro, yang kelihatan kembung di bawahnya. Coba kita ukur dulu apa masih ada kapasitansinya di skala 200 mikro ya. Dan hanya 0,1, ini sudah rusak, sudah nggak bisa digunakan. Berarti ini sudah meletus ya, karena over tegangan. Coba kita bandingkan dengan ini sama-sama 47 mikro 50 volt ya. Nah, yang ini terukur 49 mikro. Ini masih normal walaupun elko bekas ya. Sini sudah saya sambung ya jalur yang dipotong. Tinggal kita pasang elkonya. Ya, setelah pasang elko kita cek lagi apakah sudah normal tegangan di elko kecil. Di sini masuk 291. Elko kecil itu positifnya nyambung ke bagian sini ya. Di sini ada resistor yang di seri 3 ini. Di sini. Ya, sudah muncul ya 50 volt, 52 volt. Tapi ini tidak menjamin gacun 5 kabel bisa bekerja ya. Perlu kita coba dulu. Kita buang dulu muatan listriknya ya, jangan lupa biar tidak kesetrum. Langsung kita pasang gacun 5 kabelnya. Yang kabel putih ke kaki 4 optocoupler, kabel kuningnya ke drain MOSFET ya. Ini yang terhubung langsung ke kaki trapo. Kabel hitamnya ke negatif elko besar, yang hijau ke positif. Yang merah ke sini, ke ujung resistor yang di seri 3 ini. Ini nyambungnya ke positifnya elko kecil yang kita ganti tadi. Yang hitam ke negatif sini ya. Dan yang kuning ini ke drain MOSFET, yang putih ke optocoupler. Langsung kita coba ya. Kita cek kembali tegangannya, terutama di elko kecilnya itu ya. Kalau di sini pasti normal, di elko kecil ini ya, ini enggak normal ya. Kalau seperti ini enggak boleh naik turun begini tegangan. Di ujung resistor seri 3 ini harus tenang minimal 13 volt, 13 sampai 16 volt lah. Kalau naik turun begini, maka tegangan outputnya yang keluar juga naik turun, tidak bisa digunakan. Kemungkinan kerusakan di area primer bukan cuma jalur yang dipotong tadi. Sekarang saya coba dulu akan ganti optocouplernya ya. Karena naik turun itu bisa juga disebabkan optocouplernya rusak. Kita coba ganti dulu. Harus telaten ya. Ya, kita ganti optocouplernya. Apakah ada hasilnya atau sama saja? Dan kita cek lagi. Ya, nggak ada perubahan ya. Naik turun tegangannya ya 9, 10, 11, 9, 10, 11. Ini nggak bisa kalau sudah begini. Berarti untuk di area primernya ini sudah nggak aman dan tidak bisa kita pasang gacun 5 kabel. Oke. Tidak perlu kita ukur output sekundernya. Dari situ saja kita sudah bisa tahu kalau arusnya itu tegangannya nggak stabil. Kita buka lagi
gacun 5 kabelnya, ternyata tidak mempan ya. Dan ini gacun pamungkas. Kalau pakai ini biarpun belum dipasang, saya berani jamin pasti bisa, karena sejauh ini gacun ini adalah yang paling jauh ya. Kenapa? Karena gacun 4 kabel ini dia mempunyai rangkaian umpan balik sendiri. Dia mempunyai optocoupler dan IC TL431 sendiri di sini. Jadi tidak membutuhkan lagi rangkaian primer di SMP-S-nya ya. Jadi kita cuman minjam trafonya saja. Oke, bagi yang belum tahu cara pasang gacun 4 kabelnya, silahkan disimak videonya ya. Mudah kok pemasangannya kalau sudah tahu. Pertama, kabel yang warna hitam ya, kita sambung ke tegangan negatif elko besar ini yang 450 volt. Kemudian kabel yang warna merah. Yang warna merah ini ke drain MOSFET atau langsung ke kaki trafo ya. Mirip-mirip dengan pasang gacun 3 kabel sih untuk pemasangan di area primer, cuma di tegangan negatif dan langsung ke kaki trafo begitu, sama dengan gacun 3 kabel. Cuman bedanya arus umpan baliknya itu kita hubungkan ke bagian sekunder ya. Sini saya hubungkan ke elko 12 volt ini ya, tegangan 12 volt. Untuk yang warna kuning ini adalah positifnya ya, jangan sampai kebalik, nanti rusak gacunnya. Dan yang warna biru ini ke ground atau ke negatif sekunder ya, area sekunder. Perlu diketahui juga gacun 4 kabel ini bisa bekerja dengan rangkaian sekundernya itu dari 5 volt sampai 24 volt ya, tidak bisa melebihi itu. Sebelum kita nyalakan trimpotnya ini kita putar minimal dulu ya, putar ke kiri sampai mentok dulu, jangan sampai dinyalakan tegangannya melonjak ya, nanti akan mengakibatkan kerusakan yang lebih. Oke, setelah diputar ke kiri langsung kita nyalakan ya. Kita cek di sini di elko yang kita pasang kabel umpan balik tadi. Ini harusnya tegangan 12 volt di sini. Naik turun begitu, sepertinya ada yang belum terhubung ya. Ini belum dibaut ke bodi ya, karena prop hitamnya saya colokkan ke bodi TV, jadi itu harus dibaut dulu. Oke, sekarang sudah muncul tegangan 4 volt lebih, 5 volt. Kita putar pelan-pelan ya trimpotnya, jangan kasar mutarnya, jangan sampai melonjak. Kita cek ini sama 5 volt ya di tegangan backlight. Kita putar lagi sampai 12 volt ya, jangan sampai lebih. Ya, sudah 12 volt. Kita coba cek di dioda ini adalah untuk lampu BL. Ya, sudah keluar ya 38 volt. Kita cek di sini 12 voltnya. Ini untuk panel ya, 12 volt tepat dan tidak goyang tegangannya. BL nya sudah nyala ya, indikatornya hijau nyala, BL nya sudah nyala. Oke, saya matikan dulu. Gacunnya saya baut dulu untuk fade-nya di sini ya. Kabelnya kita ikat biar rapi. Pasang dulu kabel LVDS nya. Ya, kita nyalakan lagi. Nah, langsung start ya. BL nyala, indikator nyala. Langsung pasang input saja.
Ya, kita lihat langsung normal ya. Jadi seperti itu ya untuk gacun 3 kabel 5 kabel tidak mempan. Pamungkasnya adalah gacun 4 kabel. Gacun 4 kabel ini saya berani garansi 1 tahun untuk servisnya karena dia sangat bagus dan sangat stabil ya. Baik, sampai di sini dulu servisan kali ini, semoga bisa diambil manfaatnya ya, dan sampai jumpa di video berikutnya.